Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan membahas makalah kami yang berjudul Perkembangan Keberagamaan Individu pada usia 13 sampai 25 tahun. A. Perkembangan jiwa agama pada remaja. Dalam pembagian tahapan perkembangan manusia, maka masa remaja menduduki tahap progresif. Dalam pembagian yang agak terurai, masa remaja mencakup masa juvenilitas, pubertas, dan nubilitas. Masa remaja disebut juga sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada masa ini terjadi perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniah dan jasmaniah. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama para remaja turut dipengaruhi perkembangan itu. Maksudnya, penghayatan para remaja terhadap agama dan tindak keagamaan yang tampak pada remaja banyak berkaitan dengan faktor perkembangan tersebut. Perkembangan agama pada remaja ditandai oleh beberapa faktor perkembangan rohani dan jasmaninya. Perkembangannya itu diantara lain adalah ada 6. Yang pertama, pertumbuhan pikiran dan mental. Yang kedua, perkembangan perasaan. Yang tiga, pertimbangan sosial. Yang keempat, perkembangan moral. Yang kelima, sikap dan minat. Yang keenam, ibadah. Masa remaja pertama, umur 13 sampai 16 tahun. Setelah si anak melalui usia 12 tahun, mereka memasuki masa goncang karena pertumbuhan cepat di segala bidang. Pertumbuhan jasmani yang pada usia sekolah tampak serasi, seimbang dan tidak terlalu cepat. Perubahan menjadi goncang. Semua perubahan jasmani yang nampak pada usia ini menyebabkan kecemasan pada remaja, bahkan kepercayaan kepada agama yang telah tumbuh. Masa remaja akhir, umur 17 sampai 21 tahun. Di samping perkembangan, pertumbuhan, dan kecerdasan semakin berkembang, berbagai ilmu pengetahuan yang bermacam-macam juga diterima oleh anak usia remaja sesuai dengan keahlian bidang masing-masing. Telah memenuhi otak remaja. Di samping itu, semua remaja sedang berusaha untuk mencapai peningkatan dan kesempurnaan pribadinya. Maka mereka juga ingin mengembangkan agama, mengikuti perkembangan dan alun jiwanya yang sedang tumbuh besar saat itu. Masa dewasa umur 18 sampai 25 tahun. Masa dewasa merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan baru. Orang dewasa berusaha mencari nilai-nilai yang akan dipilihnya dan berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipilihnya. Kebutuhan terhadap agama disebabkan manusia sebagai makhluk Tuhan dibekali dengan berbagai potensi yang dibawa sejak lahir. Salah satu fitrah tersebut adalah kecenderungan terhadap agama. Salah satu fitrah inilah bahwa manusia menerima Allah sebagai Tuhan. Dengan kata lain, manusia itu adalah dari asal mempunyai kecenderungan beragama, sebab agama itu sebagai bagian dari fitrahnya. Dan sikap keberagamaan pada orang dewasa memiliki perspektif yang luas didasarkan atas nilai-nilai yang dipilihnya. Selain itu, sikap keberagamaan ini umumnya dilandasi oleh pendalaman pengertian dan perluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya. Beragama bagi orang dewasa sudah merupakan sikap hidup dan bukan sekadar ikut-ikutan. B. Sikap remaja terhadap agama. Setelah mengetahui faktor-faktor dan unsur-unsur yang mempengaruhi sikap remaja terhadap agama, maka dapatlah kita bagi sikap remaja tersebut sebagai berikut.
Yang pertama, percaya turut-turutan. Sesungguhnya kebanyakan remaja percaya kepada Tuhan dan menjalankan ajaran agama karena mereka terdidik dalam lingkungan yang beragama, karena bapak ibunya orang beragama, teman dan masyarakat di sekelilingnya rajin beribadah, maka mereka ikut percaya dan melaksanakan ibadah dan ajaran-ajaran agama sekedar mengikuti suasana lingkungan di mana ia hidup. 2. Percaya dengan kesadaran. Setelah kegoncangan remaja pertama agak reda, yaitu usia sekitar 16 tahun, di mana pertumbuhan jasmani hampir selesai, kecerdasan juga sudah dapat berpikir lebih matang, dan pengetahuan bertambah. 3. Kebimbingan beragama. Kebimbingan remaja terhadap agama itu berbeda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Sesuai dengan kepribadian masing-masing, ada yang mengalami kebimbangan ringan dengan cepat dapat diatasi dan ada yang sangat berat. C. Kenakalan pada remaja. Secara psikologis maupun sosiologis, remaja umumnya memang rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal karena proses pencarian jati diri yang belum kunjung berakhir. Mereka mudah sekali terombang-ambing dan masih sangat merasa sulit menentukan tokoh panutannya. Mereka juga mudah terpengaruh oleh gaya hidup masyarakat sekitarnya. Menurut teori kontrol, beranggapan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yakni yang tidak melakukan penyimpangan perilaku baik dan perilaku menyimpang tidak baik. Baik tidaknya perilaku individu sangat bergantung pada kondisi masyarakat. Artinya, perilaku baik dan tidak baik diciptakan oleh masyarakat sendiri. D. Pembinaan agama pada remaja. Semua perubahan jasmani yang begitu cepat pada remaja menimbulkan kecemasan pada dirinya sehingga menyebabkan terjadinya kegoncangan emosi, kecemasan dan kekhawatiran. Pendidikan agama harus memperhatikan ciri dan masing-masing tahapan itu dan dapat mengisi serta mengembangkan kepribadian masing-masing peserta didik. Mungkin cukup itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.